Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karim al-mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, Bapak dan hadirin sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, diberi kelapangan hati, bisa berkumpul, bersilaturahim, menambah pahala kita, menambah pengetahuan kita. Pada pagi hari ini senyampang kita juga berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bisa tetap istiqomah melaksanakan aktivitas kita seperti hari ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah saya sampaikan pada Rabu yang lalu bahwa saya saat ini akan sedikit memberikan gambaran tentang Bani Israel. Sebelum saya menjelaskan tentang Bani Israel, kita perlu faham bahwa kita di dunia ini semuanya adalah keturunan Nabi. Yang pertama Nabi Adam, tapi kemudian anak cucunya Nabi Adam ini mulai berbuat macam-macam sampai Allah memberikan azab kepada mereka. Semuanya dimusnahkan. Jadi Nabi Adam, putranya Nabi Adam itu sudah mengalami mereka sudah melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya membunuh. Qabil dan Habil sudah membunuh. Kemudian Nabi Adam begitu wafat, dilanjutkan zamannya Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah Nabi yang mendapatkan amanat dari Nabi Adam untuk melanjutkan dakwahnya. Cuma Nabi Sis ini bukan termasuk Rasul, beliau hanya Nabi, ya. Jadi beliau mendapatkan ilmu dari Nabi Adam. Ada 50 suhuf. Suhuf itu lembaran wahyu dari Allah, diberikan kepada Nabi Sis. Kemudian ada barang-barang pusaka yang diberikan Nabi Adam kepada Nabi Sis, karena saat itu Nabi Adam faham putra-putrinya sudah mulai menjauhi perintah Allah. Perzinahan pertama terjadi pada zaman Nabi Sis. Saat itu ada pesta besar-besaran, minum-minuman keras, kemudian sampai terjadi perzinahan. Zamannya Nabi Sis seperti itu, ya. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan keji ini adalah keturunan Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Nabi Sis ini sebenarnya adalah merupakan obat hati bagi Nabi Adam, karena Nabi Adam ditinggal putranya yang terbaik, Habil, yang dibunuh oleh Qabil. Ternyata Qabil ini perangainya tidak pernah berubah, sampai anak cucunya pun Qabil ini banyak yang berbuat dosa. Setelah Nabi Sis ini memerangi Qabil mati, bukan berarti kemudian kriminalitas yang ditimbulkan oleh Qabil ini berhenti, tidak. Justru dengan matinya Qabil, setan membisiki anak cucunya Qabil agar mengawetkan Qabil tidak dimakamkan tapi disimpan di peti di atas gunung, ya. Karena mereka digoda oleh setan, dibilang bahwa Qabil itu bukan manusia biasa, jangan dipendam di dalam tanah, karena begitu. Kemudian setelah turunan Nabi Sis ini menjadi orang baik sampai kepada Nabi Idris, Nabi Sis ini juga yang mengajarkan kepada Nabi Idris. Puncaknya pada saat Nabi Nuh diutus oleh Allah. Nabi Nuh ini keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Pada saat Nabi Nuh diutus oleh Allah, ini puncaknya
cucunya Nabi Adam juga, namanya Raja Darmasil, masih keturunan Qabil. Ini yang membuat tempat maksiat yang pertama kali di dunia. Jadi membuat sebuah tempat seperti klub malam seperti itu, di situ tempat mabuk-mabukan, tempat melakukan perzinahan, tempat berjudi dan sebagainya. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan mereka, tapi mereka tidak pernah mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Nabi Nuh bersabar bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun Nabi Nuh mengajak mereka. Menurut riwayat sampai usia 600 tahun Nabi Nuh, ya, mereka ini tidak ada yang mau menurut kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah mendatangkan bencana kepada mereka, yakni banjir. Jadi banjirnya Nabi Nuh itu yang membuat semua umat manusia di dunia ini tenggelam, kecuali kaumnya Nabi Nuh yang cuma 40 orang. Semuanya tenggelam di dunia ini, semuanya tenggelam. Seperti sejarah kita menyebutkan bahwa dulu antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, wilayah Indonesia ini semuanya masih nyambung daratannya. Pada saat banjir yang dialami Nabi Nuh ini, maka Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Irian Jaya ini terpisah. Sehingga laut di utara Jawa ini lautnya dangkal, karena dulu adalah daratan. Setelah mencairnya gletser, mencairnya kutub utara dan kutub selatan, maka Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya ini terpisah. Ya, kita perlu memahami bahwa Allah menurunkan azab yang begitu besar karena begitu besar dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Kemudian kaumnya Nabi Nuh ini yang tersisa saat itu mendarat di sebuah tempat. Ada yang mengatakan di sebuah gunung, ada yang berpendapat bahwa gunung itu ada di Turki, ada yang berpendapat di tempat yang lain. Kemudian menurut riwayat, semua kaumnya Nabi Nuh ini tidak ada yang memberikan keturunan. Semuanya meninggal dunia kecuali Nabi Nuh. Nabi Nuh ini punya anak 5 sebenarnya. Ada yang belum sempat dewasa meninggal dunia, ada yang sudah dewasa. Mereka mendapatkan pelajaran dari Nabi Nuh. Ada 4 orang, yakni yang pertama namanya Ham. Ham putranya Nabi Nuh ini yang menurunkan bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini yang mendiami Mesir. Fir'aun itu keturunan bangsa Kipti. Kemudian dari bangsa Kipti ini menurunkan bangsa Barbar. Barbar ini orangnya yang berkulit hitam. Ya, ini keturunannya Ham, putranya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh punya putra yang kedua, namanya Sam. Sam memiliki 3 keturunan bangsa, yakni bangsa Persia, orang-orang Irak, ya. Kemudian bangsa Arab di Jazirah Arab, dan bangsa Romawi, ya. Kemudian putra yang ketiga Nabi Nuh ini, putra yang kedua Nabi Nuh ini yang akhirnya menurunkan Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu keturunan dari Sam. Sehingga kita kalau mendengar nama Sam bin Nuh, berarti Nabi Nuh itu punya anaknya namanya Sam. Ini yang memberikan keturunan. Keturunan dari Sam ini yang banyak menurunkan Nabi. Di antara Nabi Nuh sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Dan ini yang menurunkan Bani Israel. Nabi Yakub itu yang disebut sebagai, ya, punya gelar Israel, sehingga Nabi Yakub itu disebut sebagai Israel. Keturunan Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Ya. Menurut riwayat tentang Sam ini, sampai menurunkan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak punya putra sampai beliau itu berusia 76 tahun. Tidak punya putra sampai 76 tahun.
Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya diberi keturunan. Beliau mendapatkan keturunan pada saat usia beliau sudah 86 tahun. Nabi Ismail itu adalah keturunan Nabi Ibrahim saat beliau berusia 86 tahun. Kemudian setelah 14 tahun kelahirannya Nabi Ismail, ini lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini lahir setelah 14 tahun Nabi Ismail dilahirkan. Usianya Nabi Ibrahim sudah mencapai 100 tahun. Lah, istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, itu sudah berusia 90 tahun. Jadi beliau itu sudah sepuh, punya putra Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail itu dilahirkan dari istri Nabi Ibrahim yang kedua, Siti Hajar, tapi melahirkan putra lebih dulu. Kemudian Nabi Ishak ini punya putra dua orang, namanya Ish dan Yakub. Jadi Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak. Kemudian putranya Nabi Nuh yang ketiga namanya Yafet. Yafet ini memiliki keturunan bangsa Turki, bangsa Rusia, juga Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj ini dua golongan yang saling berperang. Mereka akan membantai siapa saja yang menghalangi mereka. Ini sebenarnya mulai dari dulu itu sudah ada kekuatan yang berperang ini, dan sampai menjelang hari kiamat nanti akan semakin memuncak. Pertentangan dua kelompok Yajuj dan Majuj ini, ya, menurut riwayat ini keturunannya Yafet. Kemudian Nabi Nuh ini punya putra yang keempat. Putra yang keempat ini tidak nurut kepada Nabi Nuh. Dia itu senantiasa membangkang padahal sudah diberitahu. Jadi dalam riwayat putranya seorang nabi saja itu ada yang tidak nurut, tidak beriman kepada Allah. Walaupun sudah sedemikian rupa Nabi itu mengajarkan kepada mereka, tapi ada saja putranya Nabi ini yang membangkang. Namanya Kan'an menurut istilah Bani Israel itu Kan'an. Ya, ada yang menyebutnya namanya Yam. Ya. Kemudian Kan'an ini karena tidak nurut kepada Allah, Kan'an ini kemudian meninggal dunia, tenggelam pada saat banjir melanda. Semua umat manusia meninggal dunia kecuali Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh ini dengan kaumnya 40 orang naik di atas perahu karena perintah Allah dengan membawa binatang sepasang-sepasang. Jadi binatang-binatang yang ada sekarang ini itu karena sisa-sisa dari binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh. Semua binatang yang tidak dibawa oleh Nabi Nuh akhirnya musnah, punah. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bangsa Yahudi atau bangsa Bani Israel ini jadi keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya putra dua, Ish dan Yakub. Nabi Yakub itu punya putra 12 orang seperti pernah saya ceritakan. Salah satunya itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yakub ini bersaudara cuma 2 orang. Ini berasal dari ibu yang berbeda, Ish dan Yakub. Dulu Nabi Ishak sangat menyayangi putra pertamanya yang namanya Ish. Ya, Ish ini suka berburu. Kemudian Nabi Yakub ini tidak suka jauh dari rumah. Senangannya ada di rumah saja. Is ini menurut riwayat dia itu gagah, pemberani, bulunya lebat. Suatu ketika Nabi Yakub itu Nabi Ishak mulai pudar penglihatan beliau. Nabi Ishak kemudian merasa beliau akan meninggal dunia. Beliau minta kepada Ish, anak kesayangannya, tolong berbululah. Berbulu, kemudian berburu hewan yang bagus, yang enak. Silakan masakkan saya makanan karena saya menginginkan masakan dari kamu dan saya akan mendoakan kamu, katanya Nabi Ishak kepada Ish.
Lah ibunya Nabi Yakub itu mendengar itu, dia itu cemburu karena Nabi Yakub tidak didoakan tapi Is yang didoakan. Akhirnya Nabi Yakub oleh ibunya suruh menyiapkan makanan pada saat saudaranya Is ini mencari hewan buruan. Nabi Yakub kemudian diberi pakaian yang banyak bulunya, kemudian disuruh menghidangkan makanan untuk ayahnya Nabi Ishak. Setelah dihidangkan makanan kepada Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak bertanya, "Kamu siapa?" Jawabannya Nabi Yakub memang jawabannya diplomatis. Dia tidak mengatakan siapa dirinya, cuma menyebutkan, "Saya adalah putramu." Katanya Nabi Yakub sambil meraba-raba, "Kamu memang seperti Is, tapi suaramu seperti Yakub." Tapi setelah hidangannya dimakan, kemudian Nabi Ishak berdoa untuk Nabi Yakub. Jadi tujuan pertama Nabi Yakub kepingin mendoakan Is, tapi karena triknya ibu dari Nabi Yakub yang mendapatkan doa semoga Nabi Yakub diberi keturunan yang baik, semoga Nabi Yakub dicukupi hartanya. Ya, yang mendapatkan doa itu akhirnya Nabi Yakub, bukan Is. Jadi saat Nabi Ishak ini sudah ada trik bagaimana mengambil kesempatan yang mestinya itu untuk orang lain diserobot. Ini sudah ada zaman Nabi Ishak. Ya. Kemudian cerita ini berlanjut. Bangsa Yahudi memang punya kelebihan karena Allah itu sudah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, uzkuru, ingatlah kalian semua nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan, alaikum, kepada kamu sekalian, wa anni, dan aku sesungguhnya faddaltukum, telah melebihkan kamu, alal alamin, dibanding semua umat manusia di alam ini. Jadi Bani Israel itu mempunyai kelebihan dibanding umat manusia seluruh dunia. Ada ahli tafsir yang menafsirkan bahwa Bani Israel punya kelebihan pada masa itu, tapi sampai sekarang kita bisa melihat bahwa Bani Israel itu punya kelebihan dibanding umat yang lain. Salah satu kelebihannya, mereka itu suka berdebat. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu kan cerewet sekali, sehingga Rasulullah pada saat Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu, itu asalnya kan 50 waktu. Setelah bertemu Nabi Musa, karena cerewet, Bani Israel kan terkenal cerewet, argumennya itu luar biasa, jadi mereka kalau berdebat itu banyak menangnya. Rasulullah kemudian setelah mendapatkan perintah 50 waktu, turun kepada Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Musa di langit tempat bersemayamnya Nabi Musa. Nabi Musa bilang, umatmu itu lemah, nggak mungkin kamu bisa melaksanakan 50 waktu. Minta lagi keringanan kepada Allah. Rasulullah kembali kepada Allah. Pada cerita Isra Mi'raj itu dikurangi lagi 5, tinggal 45. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang begitu lagi, suruh mengulang lagi, minta keringanan lagi, sampai tersisa 5 waktu. Jadi kita sholat 5 waktu ini salah satunya adalah fadilah, kelebihan anugerah dari Allah karena Nabi Musa yang cerewet. Nabi Musa itu cerewet walaupun lisannya enggak fasih. Jadi Nabi Musa itu dalam riwayat tidak fasihnya karena saat itu Nabi Musa waktu masih kecil senang bermain api. Kemudian kalau ada Fir'aun, Nabi Musa itu suka menyulut Fir'aun dengan api. Fir'aun curiga jangan-jangan ini yang akan membunuh saya, sebagaimana mimpinya dulu sampai dia membunuh semua Bani Israel laki-laki. Jadi Nabi Musa itu masih keturunan Bani Israel, sedangkan Fir'aun ini dari bangsa Kipti, bangsa Mesir. Akhirnya Fir'aun ini mau membunuh Nabi Musa.
ibu tirinya Nabi Musa yang membela Nabi Musa. Wahai raja, dia ini anak-anak nggak ngerti apa-apa. Karena Fir'aun itu yakin dengan ucapan istrinya, kalau memang dia anak-anak, mestinya dia tidak akan takut saya beri api. Maka Nabi Musa oleh Fir'aun didulang. Api yang tadi disuruhkan ke Fir'aun diberikan kepada Nabi Musa. Dan dengan perintah Allah, api ini dimakan oleh Nabi Musa. Ini membuktikan bahwa Nabi Musa memang anak-anak nggak ngerti bahaya. Ya, ini untuk menyelamatkan nyawanya Nabi Musa. Seandainya saat itu Nabi Musa tidak makan api, mungkin Nabi Musa sudah meninggal dunia. Jadi ini skenario yang dibuat oleh Allah. Dan Nabi Musa sejak saat itu kalau berbicara tidak bisa fasih, sehingga Allah mengutus Nabi Harun sebagai asistennya Nabi Musa untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak fasih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bangsa Yahudi ini pernah diusir oleh Nabi Musa karena mereka ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari untuk bermunajat kepada Allah di Gurun Sinai, Tur Sinai. Menurut istilah populernya itu Bukit Sion, sehingga kalau ada orang yang ingin merebut kembali Bukit Sion ini disebut Zionis. Bukit Sion itu ingin direbut oleh bangsa Yahudi karena menganggap tempat itu tempat suci, dan itu adanya di Palestina. Ini yang memicu sampai sekarang pertikaian antara Yahudi dengan Palestina. Kemudian bangsa Yahudi ini pernah diusir oleh Nabi Musa karena mereka selama ditinggal 40 hari, kembalinya Nabi Musa ke situ, mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas. Ya, yang membuat ini seorang tukang sihir namanya Samiri. Setelah membuat patung itu bisa berbicara. Akhirnya Samiri mengatakan bahwa patung ini adalah sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Allah. Mereka semua akhirnya menyembah patung tersebut. Begitu Nabi Musa kembali kepada kaumnya, Nabi Musa marah karena kaumnya sudah tersesat. Akhirnya siapa saja yang ikut Nabi Musa, yang nurut kepada Nabi Musa tetap ada di situ, dan yang tidak nurut diusir oleh Nabi Musa. Dan bangsa Yahudi ini sampai sekarang itu memang bangsa yang petualang, suka berpindah-pindah tempat. Mereka itu bisa hidup di mana saja. Ya mungkin kalau di Indonesia orang yang biasa hijrah ke tempat lain dan bisa hidup di tempat lain itu seperti bangsa-bangsa pelaut kita, termasuk bangsa Madura, itu di mana-mana ada. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga banyak bangsa Madura, dan rata-rata mereka itu bisa survive, bisa bertahan hidup, ya, bertahan hidup dan bisa sukses di tempat lain. Orang-orang Yahudi ini seperti ini, dan mereka itu suka berdebat. Kalau berdebat mereka kebanyakan menang, karena memang Allah melebihkan akal mereka dibanding kaum yang lain di seluruh dunia. Karena bangsa Yahudi ini banyak dan terusir, sering pindah-pindah tempat, sampai suatu ketika tahun 1930-an, saat itu Jerman dipimpin oleh seseorang yang tidak suka pada bangsa Yahudi, Hitler. Adolf Hitler itu adalah seorang tentara yang sangat tidak suka kepada bangsa Yahudi. Hitler menganggap bahwa bangsa Yahudi ini yang menyebarkan virus TBC, tuberkulosis, sehingga Hitler itu punya kebijakan semua bangsa Yahudi harus dibunuh. Terjadilah sebuah pembantaian ras, dalam istilah populernya itu genosid. Genosid itu pembantaian satu ras, satu gen. Jadi orang-orang Yahudi di Jerman semuanya dibantai, tapi Hitler tidak membunuh semuanya, menyisakan sedikit saja. Kenapa kok disisakan? Katanya Hitler, aku akan membunuh seluruh orang Yahudi di muka bumi, tapi aku menyisakan sebagian untuk menunjukkan mengapa aku membunuh mereka. Jadi Adolf Hitler ini termasuk salah satu pemimpin yang membunuh ribuan orang dalam jangka waktu yang cukup cepat. Dia membunuh sekian ribu orang, ya. Kemudian
orang-orang Yahudi yang ada di Jerman saat itu mereka terusir. Mereka mencari suaka ke negara-negara di Eropa, tidak ada yang mau menerima keberadaan mereka. Sampai mereka itu minta suaka di Palestina. Palestina ini negara Muslim, mayoritas beragama Islam. Ya, saat itu karena keterbukaan masyarakat Palestina, akhirnya orang-orang Yahudi ini diterima di Palestina tahun 1940. Ya, orang Yahudi Bani Israel ini kemudian diterima di Palestina. Mereka menempati suatu tempat dengan kekuatan mereka. Pada saat tahun 1948 Israel memproklamirkan berdirinya negara Israel. Jadi dulunya itu adalah wilayah Palestina yang diberikan kepada Israel. Ya, kemudian Israel ini memproklamirkan berdirinya negara Israel tahun 1948 setelah Indonesia merdeka 1945. Bisa jadi ini Israel itu memproklamirkan kemerdekaannya karena tahu bahwa Palestina itu yang mendukung pertama kali kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi Palestina itu bangsa yang pertama kali ya menerima kemerdekaan Indonesia dari para penjajah tahun 1945. Mungkin didorong oleh ini Israel ini kemudian mereka menyatakan merdeka, mendirikan sebuah negara sendiri tahun 1948. Sejak saat itu karena berdirinya negara Israel ini di wilayah Palestina ini sampai sekarang terjadi perebutan kekuasaan. Mengapa Israel kemudian banyak menyerang Palestina? Karena Israel menganggap wilayah Palestina itu adalah wilayah yang suci, termasuk Bukit Sion di dalamnya. Palestina itu terkenal dengan bumi para nabi karena para nabi itu banyak dilahirkan di Palestina. Nabi Ibrahim itu dari Palestina. Kemudian Nabi Ismail juga hidup di Palestina. Jadi dari Palestina ke Mekah itu tidak dekat. Nabi Ibrahim pernah mau menyembelih Nabi Ismail itu cukup jauh dari Palestina ke tempatnya penyembelihan sampai terjadi pelontaran jumroh yang kita tiru sekarang, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqobah. Ya. Kemudian nabi-nabi yang lain itu banyak lahir di Palestina. Zamannya Nabi Adam, Mekah itu sudah berdiri Ka'bah. Nabi Adam sudah pernah membangun Ka'bah karena perintah Allah. Kemudian zamannya Nabi Nuh, Mekah ini tergenang air. Tapi karena Mekah ini daerahnya berpasir, walaupun air itu menggenang, tapi tidak lama akan segera habis karena menyerap. Ya. Zamannya Nabi Adam itu sudah pernah berdiri Ka'bah. Kemudian zamannya Nabi Ibrahim itu setelah zamannya Nabi Nuh tidak ketemu lagi Ka'bah itu, zamannya Nabi Ibrahim kembali Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kemudian zamannya Nabi Ismail itu ditemukan sumur Zam-Zam. Setelah itu sumur itu pernah mengering dan sumur itu akan digali lagi zamannya kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Ya, jadi sumur itu sempat tersumbat bertahun-tahun lamanya. Zaman kakek Rasulullah baru sumur itu digali lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Israel ini jadi mulai zamannya Nabi Musa itu sering diusir, dan Nabi Musa bukannya mengutuk, tapi ini menjadi sebuah nasib bagi bangsa Israel. Di mana-mana bangsa Israel ini hidup, mereka akan senantiasa konflik dengan mereka yang punya wilayah. Ya. Dan kemungkinan ini akan terus berlanjut sampai akhir masa, sampai hari kiamat itu akan tiba. Jadi Israel, bangsa Yahudi ini nggak pernah akan tenang. Mereka selalu kepingin menguasai, padahal itu bukan haknya. Seperti kita tahu Amerika ini bangsa Yahudinya tidak banyak.
Bangsa Yahudi tidak banyak, tapi Amerika ini dikuasai oleh Yahudi. Jadi kebijakan apa saja di Amerika itu pasti kebijakan bangsa Yahudi. Dan kita ingat dalam Al-Quran, walan tardo angkal yahudu wal nasoro hatta tatabi'a millatahum. Selamanya bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani tidak akan pernah rela terhadap umat Islam. Mereka senantiasa menginginkan umat Islam mengikuti ajaran mereka, apakah itu Yahudi, apakah Nasrani. Ya, kalau umat Islam mengikuti ajaran mereka, mereka akan tenang. Kalau umat Islam masih belum mengikuti ajaran mereka, mereka akan terus mengajak kita, mengajak dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Jadi kita sebagai umat Islam di Indonesia harus waspada, apalagi Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia. Kita akan menjadi target mereka, bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani ingin mengajak kita mengikuti ajaran mereka. Jadi kita jangan enak-enak merasa nyaman di Indonesia, kita harus waspada, kita harus banyak berdoa semoga kita dijauhkan dari musibah, keyakinan kita berubah mengikuti keyakinan mereka. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dari apa yang tidak kita inginkan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mengambil permasalahan yang ada di antara kita, memberikan solusi yang terbaik. Kemudian semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah memberikan umur panjang dengan silaturahim kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena apa yang saya sampaikan ini informasi yang saya dapat belum tentu kebenarannya. Monggo silahkan dibuktikan dengan cara kita mengambil informasi di tempat lain. Siapa tahu apa yang saya dapatkan, apa yang saya baca dan apa yang saya dengar ini masih ada kekurangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.